Ketika Donald Trump sekali lagi membuang Al-Quran ke tanah dalam kemarahan yang tak terkendali, gempa dahsyat mengguncang Amerika dan meruntuhkan segala yang ia banggakan. Namun, apakah kehancuran ini hanya sebuah azab, ataukah awal dari kebangkitan jiwa yang selama ini terabaikan? Angin musim semi berhembus kencang di Washington DC, membawa debu, serpihan bunga sakura, dan suasana politik yang panas. Di atas panggung megah yang dibangun di tengah lapangan luas dekat Lincoln Memorial, bendera Amerika berkibar dengan garang. Ribuan orang berdiri memadati area itu. Sebagian membawa spanduk bertuliskan Make America Great Again dan No More Islam. Mereka bersorak, berteriak, dan menantikan sang tokoh yang menjadi simbol kebanggaan mereka, Donald J. Trump. Trump melangkah ke podium dengan gaya khasnya, dagu terangkat, mata menyipit, dan senyum sinis di sudut bibir. Dia tidak memerlukan pengantar panjang. Begitu mikrofon menyala, kata-katanya langsung menghentak. Hari ini, katanya lantang, kita buktikan kepada dunia bahwa Amerika tidak akan tunduk kepada pengaruh ideologi yang bukan berasal dari kita. Sorak-sorai membahana, beberapa meledakkan kembang api mini di antara kerumunan. Di layar LED raksasa, wajah Trump tampak lebih besar dari kehidupan, dan ekspresinya dipenuhi keyakinan akan kekuasaan. Lalu, dari balik meja kaca di sebelahnya, seorang asisten menyerahkan sesuatu. Itu adalah sebuah Al-Quran, buku suci umat Islam, bersampul kulit hitam, terlihat baru, dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kamera menyorot benda itu. Para wartawan, baik dari media lokal maupun internasional, langsung membidikkan lensa ke arah benda yang menjadi simbol suci bagi miliaran manusia di dunia. Trump memegang Al-Quran itu dengan dua jari, seakan jijik. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke tanah dengan kasar. Suara lemparannya terdengar jelas melalui pengeras suara. "This book," katanya sambil menunjuk ke arah mushaf yang tergeletak di tanah, "does not belong in our culture. It does not belong in our nation." Hening sejenak menyelimuti lapangan. Bahkan sebagian pendukungnya tidak menyangka bahwa ia akan melakukan tindakan sejauh itu. Tapi Trump tetap berdiri tegak, penuh percaya diri, dan kemudian menyeringai. Mulai hari ini, lanjutnya, kami akan memastikan bahwa pengaruh Islam tidak lagi mencemari institusi negara ini. Kalian mau baca ini? Baca di gurun pasir kalian. Tapi tidak di sekolah kami, tidak di pengadilan kami, tidak di militer kami. Pekikan keras kembali menggema, namun kali ini disertai campuran bingung dan tidak nyaman. Beberapa pendukung tampak ragu, saling memandang. Sementara yang lain tetap bersorak gembira, seakan menyaksikan tontonan yang mereka tunggu selama ini. Di balik panggung, para penasihatnya, yang kini sebagian besar diganti oleh figur ultranasionalis, hanya terdiam. Mereka tahu, Trump baru saja melewati garis merah yang bahkan presiden paling keras sekalipun sebelumnya tidak berani injak. Di media sosial, video aksi itu langsung menyebar seperti api dalam semak kering. Tagar "No One Trump Hina Quran" menjadi trending di seluruh dunia. Negara-negara Islam menggelar konferensi darurat. Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia menyatakan kecaman terbuka. Presiden Iran menyebut tindakan itu lebih dari sekadar penghinaan. Ini adalah deklarasi perang terhadap kemanusiaan. Presiden Indonesia dalam pernyataannya di Istana Negara mengatakan, "Kitab suci Al-Quran bukan hanya simbol keagamaan, melainkan firman Tuhan yang tidak bisa dihina tanpa konsekuensi. Kami mengutuk keras tindakan tidak beradab ini." Sementara itu, di kota New York, seorang ibu Muslim keturunan Somalia menangis saat menyaksikan video itu. Ia memeluk anaknya erat, berbisik pelan, "Nabi kita juga pernah dihina, tapi bumi belum pernah sekejam ini." Di Timur Tengah, demonstrasi besar-besaran terjadi. Di Teheran, jutaan orang turun ke jalan, mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Di Jakarta, umat Islam dari berbagai ormas berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika, membawa mushaf dan bunga, seraya membaca Al-Quran bersama. Di antara gelombang respons keras dari dunia Muslim, ada juga kecaman dari pemuka agama Kristen dan Yahudi.
Kardinal John Merces dari Los Angeles berkata dalam wawancara CNN, "Sebagai manusia beriman, kita tidak boleh membiarkan kitab suci agama lain dihina. Ini bukan hanya tentang Islam, ini tentang peradaban." Namun Trump seperti biasa tidak peduli. Ia justru menggandakan pernyataannya melalui Twitter. "Saya tak menyesal buang Al-Quran. Buku itu tak punya tempat di Amerika. Ini negara Kristen." Dalam hitungan jam, dunia seakan terbelah. Muncul pula gerakan baru dari masyarakat Amerika sendiri yang menamakan diri mereka Americans Against Hate, menggalang donasi untuk mencetak dan menyebarkan Al-Quran ke perpustakaan dan universitas di seluruh Amerika sebagai bentuk solidaritas. Buku suci yang dihina itu malah dicetak ulang dan disebarluaskan dalam jumlah ribuan eksemplar, dibaca oleh orang-orang yang sebelumnya tak pernah menyentuhnya. Tapi badai belum berhenti di situ. Di sisi lain dunia, seorang anak kecil di Suriah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah negeri yang dihiasi gedung-gedung tinggi dan bendera berwarna merah, biru, dan putih. Di langit negeri itu, ia melihat burung-burung besar berterbangan, lalu langit membelah dan bumi bergetar hebat. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan menyampaikan mimpinya pada ayahnya, yang lalu mencatatnya di buku harian dengan satu kalimat, "Akan datang azab bagi mereka yang menghina Al-Quran, cepat atau lambat." Di Amerika, langit mulai berubah. Awan menggumpal lebih berat dari biasanya. Di California, alat pengukur gempa di San Andreas Fault mendeteksi getaran-getaran kecil yang berulang setiap malam. Para ilmuwan bingung. Getaran ini tidak biasa, dan mereka tidak bisa menjelaskan sumbernya. Beberapa ahli menyarankan agar masyarakat bersiap-siap untuk kemungkinan gempa, namun pemerintah mengabaikannya, menganggapnya sebagai fluktuasi biasa. Trump tetap melanjutkan kampanyenya. Ia menyusun acara baru yang lebih kontroversial, rencana membakar 100 Al-Quran secara terbuka di depan Gedung Putih. Namun ada sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di perut bumi. Suatu kekuatan yang selama ini tertidur, kini mulai menggeliat, seakan mendengar ejekan dan penghinaan yang dilemparkan ke arah wahyunya. Dan ketika bumi sudah cukup sabar, ia tak akan diam lagi. Langit gelap, angin berhenti. Tapi jauh di dalam tanah, bumi telah bersiap bicara. Di sebuah kota kecil bernama El Paso, Texas, di antara gurun yang luas dan langit yang seperti tak pernah berganti warna, seorang pemuda Arab keturunan Yaman berdiri memandangi langit dari atap masjid tua yang sudah puluhan tahun berdiri di tengah pemukiman minoritas. Namanya Abdullah Fathi. Usianya baru 27 tahun, tapi di mata para jemaah, ia lebih bijak dari usianya. Ucapan-ucapannya tenang, matanya jernih, dan jika ia mengimami salat, suaranya membuat dada lapang dan hati bergetar. Pagi itu, setelah salat subuh, Abdullah mendapati dirinya sulit tidur. Ada sesuatu dalam mimpinya yang mengusik. Ia berdiri di tengah gurun yang retak seperti kulit pecah. Dan dari langit turun suara berat yang tak berbentuk, seolah suara itu berasal dari perut bumi, bukan dari atas. Jika firmanku dihina, maka bumiku mengguncang. Akan datang saatnya dan waktunya dekat. Abdullah terbangun dengan peluh membasahi punggung. Ia bukan tipe orang yang mudah menafsirkan mimpi, apalagi mengaitkannya dengan peristiwa dunia. Tapi pagi itu berbeda. Ia merasa seperti baru saja mendapat peringatan, bukan sekadar bunga tidur. Sementara itu, di markas United States Geological Survey, USGS, suasana mendadak sibuk. Data yang masuk dari berbagai titik pemantauan gempa menunjukkan aktivitas tak biasa di lempeng San Andreas, garis patahan yang sudah lama diramalkan akan membawa bencana besar di wilayah barat Amerika. Tapi kali ini, sinyal-sinyalnya berbeda. Aktivitas gempa mikro dalam 2 pekan terakhir meningkat 200%. Suatu anomali. Dr. Jennifer Callaghan, kepala tim ahli geofisika, mengernyit saat membaca grafik yang menunjukkan lonjakan tekanan dari dalam bumi. Ini seperti tekanan yang menumpuk tanpa pelepasan, seperti seseorang yang menahan amarah terlalu lama, gumamnya lirih. Lalu kenapa tidak ada gempa besar terjadi? Tanya asistennya. Karena ini belum puncaknya. Ini baru awalnya.
Tanah sedang menarik napas dalam-dalam sebelum menjerit. Di kota-kota besar seperti Los Angeles dan San Francisco, sejumlah warga mulai melaporkan suara-suara aneh di malam hari. Bukan hanya suara gemuruh biasa, melainkan seperti geraman panjang yang berasal dari perut bumi. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara menyerupai tiupan trompet, padahal tak ada konser, tak ada marching band, dan tak ada rekaman musik dari lingkungan sekitar. Media-media alternatif mulai memberitakan fenomena ini. Video rekaman suara-suara misterius mulai viral di TikTok dan YouTube. Salah satu yang paling menyeramkan berasal dari Fresno, California, saat kamera rumah tangga menangkap suara berderak dari dalam tanah, diikuti oleh cahaya merah samar dari sela retakan trotoar. Kami pikir ini aktivitas elektromagnetik, ujar seorang ahli meteorologi dari National Weather Service. Tapi gelombang elektromagnetik tak seharusnya muncul dari bawah tanah pada frekuensi seperti ini. Di tengah kekacauan kecil yang belum terlalu mencolok ini, Trump kembali muncul di panggung publik, kali ini dengan lebih banyak retorika. Ia mengadakan jumpa pers di Mar-a-Lago, berbicara dengan nada santai namun tajam. Kalian lihat, semua ini cuma kebetulan. Tanah retak, gemuruh aneh, itu hanya cara alam berkata halo. Jangan terlalu lebay. Dan kepada semua yang marah soal kitab kecil itu, saya tidak peduli. Saya akan buang 10 lagi kalau perlu. Kata-kata itu menjadi api di atas bensin. Di Indonesia, Malaysia, dan Mesir, aksi solidaritas semakin marak. Jutaan orang turun ke jalan dengan mushaf di tangan. Di Gaza, para penghafal Al-Quran muda mengadakan khataman setiap malam di lokasi-lokasi terbuka. Di Mekah, para ulama menyerukan doa qunut nazilah di seluruh salat wajib. Bumi Islam bersatu dalam luka, namun juga dalam kekuatan doa. Namun kembali ke Amerika, sebagian rakyatnya mulai merasa resah. Tidak semua mendukung tindakan Trump. Sebagian besar merasa ada yang tidak beres. Sebuah polling dari Gallup menyatakan bahwa 70% warga Amerika percaya bahwa menghina kitab suci agama manapun adalah tindakan yang melampaui batas moral. Di Chicago, sekelompok pastor dan rabi mengadakan doa lintas iman bersama para imam muslim. Mereka berkumpul di taman kota, membawa mushaf, Taurat, dan Injil, membacanya bersama-sama dan memohon ampun pada Tuhan atas tindakan yang mereka sebut sebagai keangkuhan pemimpin yang buta. Jika pemimpin kami menghina wahyu, kata Rabbi Benjamin Al-Rosen dalam wawancara di CBS, maka kami sebagai rakyat harus menunjukkan bahwa kami masih memiliki jiwa. Namun malam itu, bumi Amerika berbisik lagi. Di wilayah Nevada, sebuah ladang peternakan mengalami kejadian aneh. Seluruh ternak mendadak panik, berlarian dan mengamuk. Beberapa menabrak pagar. Yang lain menggali tanah dengan kaki depan seperti merasa ada sesuatu di bawah mereka. Di Oklahoma, sebuah danau kecil mendadak berubah warna menjadi kemerahan, disertai bau logam menyengat. Lembaga lingkungan hidup mengirim sampel untuk diuji, namun hasil laboratorium tidak menunjukkan kandungan zat beracun. Air itu murni, namun berubah warna seperti darah. Peristiwa ini mengingatkan banyak orang pada kisah Nabi Musa dan Laut Merah yang memerah sebagai tanda peringatan. Di El Paso, Abdullah kembali bermimpi. Tapi kali ini ia melihat peta Amerika yang terbakar di bagian baratnya. Retakan besar membelah tanah dari selatan ke utara. Dari dalam retakan itu keluar api dan suara lantunan ayat-ayat suci, bukan dalam nada lembut seperti biasanya, tapi dalam nada amarah yang tak tertahan. Ia terbangun dengan jantung berdetak cepat. Di luar jendela masjid, angin berhenti berhembus. Awan menumpuk di langit barat, membentuk pusaran yang tidak lazim untuk musim semi. Ya Allah, bisiknya pelan, apakah ini permulaan azab? Lalu, pada malam itu, laporan USGS kembali menunjukkan lonjakan aktivitas seismik yang luar biasa. 15 kali lebih tinggi dari 2 hari sebelumnya. Sinyal-sinyal dari sensor kedalaman memperlihatkan pergerakan magma yang tak biasa. Pusat pemantauan vulkanik mulai mengaktifkan status siaga merah di wilayah Yellowstone dan San Andreas. Dr. Jennifer Callaghan memanggil seluruh tim ke ruang darurat. Ia menatap layar besar yang menampilkan peta digital Amerika dengan titik-titik merah yang berkedip-kedip di berbagai tempat.
Jika prediksi ini benar, katanya pelan, maka kita tak hanya akan melihat gempa. Kita akan melihat sebuah pergeseran bumi. Bukan cuma lempeng, tapi seluruh daratan. Ketika salah satu asistennya bertanya kapan hal itu bisa terjadi, Jennifer menatap kosong ke arah layar dan hanya menjawab, sangat mungkin dalam beberapa hari dan di luar di langit Amerika. Bintang-bintang seakan kehilangan cahayanya. Langit tak lagi tenang. Bumi tak lagi diam. Dan azab yang selama ini hanya disebut dalam kitab-kitab suci, kini mulai menampakkan bayangnya. Pelan, tapi pasti, jika bumi adalah miliknya, maka waktu untuk berbicara sudah dekat. 1 minggu telah berlalu sejak Donald Trump secara terang-terangan melemparkan Al-Quran ke tanah. 1 minggu yang terasa seperti seabad bagi umat Islam di seluruh dunia. Waktu berjalan lambat, bukan karena perubahan musim atau rotasi bumi, tetapi karena luka di hati umat belum kering. Luka itu bukan hanya karena tindakan satu orang, melainkan karena simbol suci yang selama ini menjadi petunjuk hidup bagi miliaran manusia dihina di hadapan dunia. Dan sebagian orang diam membisu seolah tak terjadi apa-apa. Di jalanan New York, ribuan Muslim berkumpul setiap sore. Mereka datang dari berbagai etnis, Arab, Asia Selatan, Afrika, bahkan warga lokal kulit putih yang baru memeluk Islam. Mereka tak membawa senjata, tak membawa amarah, hanya mushaf dan tikar salat. Setiap sore, suara Al-Quran menggema dari sudut kota yang biasanya sibuk dengan deru kendaraan dan bising duniawi. Bacaan surah Yasin dan Ar-Rahman menyayat udara, menggetarkan hati mereka yang sempat terasing dari suara ilahi. Ini bukan sekadar protes, kata Imam Khalid, seorang pemuka agama yang disegani di komunitas Muslim Bronx. Ini pembuktian cinta. Ketika firman Tuhan dihina, maka jawaban terbaik kita adalah menampakkan cahaya firman itu lebih terang dari sebelumnya. Di antara lautan manusia yang duduk bersila sambil membaca Al-Quran, ada gadis kecil bernama Samira. Umurnya baru 8 tahun. Ibunya seorang imigran asal Somalia, ayahnya dari Palestina. Samira duduk di baris depan, memegang mushaf kecil, warisan kakeknya. Meski suaranya kecil, ia membaca dengan khusyuk. Seorang jurnalis menyorot wajahnya lalu bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang dilakukan presiden beberapa hari lalu?" Samira menoleh, matanya besar dan polos. Dia lempar Al-Quran. Tapi aku di sini karena Al-Quran tidak jatuh di hatiku. Ia tetap tinggi. Jawaban itu mengguncang jagat media. Video pendek Samira menjadi viral. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton dan membagikan cuplikan itu. Beberapa menangis, yang lain bertanya-tanya kenapa seorang anak kecil bisa berbicara dengan hati yang lebih besar daripada para pemimpin dunia. Di seluruh Amerika, gerakan serupa mulai muncul. Di Detroit, komunitas Muslim lokal mengadakan khataman berjamaah di tengah taman publik. Di Seattle, umat Muslim mengadakan open house di masjid dan membagikan mushaf terjemahan gratis kepada siapa saja yang ingin mengenal Al-Quran lebih dalam. Bahkan di kota-kota kecil seperti Boise dan Tulsa, acara doa bersama lintas agama diadakan secara spontan. Namun tidak semua orang menyambut aksi ini dengan terbuka. Beberapa kelompok ekstremis memanfaatkan momen untuk menyebarkan kebencian. Mereka mencoret-coret masjid, merusak mobil milik jemaah, dan menyebarkan pamflet berisi ujaran kebencian. Beberapa tokoh sayap kanan bahkan menyerukan pembersihan budaya terhadap segala simbol Islam di negeri itu. Trump sendiri menanggapi aksi damai umat Islam dengan sinisme. "Lihat mereka," katanya dalam sebuah wawancara di Fox News. "Mereka menangis karena saya buang sebuah buku. Ini negara bebas. Saya bebas buang apapun yang saya tidak suka." Ia tertawa, dan tawa itu membakar hati banyak orang. Namun reaksi keras tidak hanya datang dari umat Islam. Beberapa pemimpin Kristen dan Yahudi angkat bicara, menyatakan bahwa tindakan Trump adalah bentuk pelecehan terhadap agama secara keseluruhan. Uskup Katolik dari Philadelphia, Magar Michael Rowan berkata, "Hari ini ia menghina Al-Quran. Besok siapa yang tahu, Injil, Taurat. Apakah kita membiarkan orang seperti itu mendefinisikan agama kita?" Di sebuah acara televisi nasional, seorang mantan tentara Amerika bernama Jason McAllister muncul sebagai pembicara.
Wajahnya penuh luka bekas perang, tapi suaranya tegas. Saya bertugas di Irak dan Afghanistan. Saya melihat Muslim salat di bawah peluru. Saya melihat anak kecil memeluk mushaf lebih erat dari mainannya. Kalau ada yang bilang Al-Quran adalah musuh kita, maka mereka tidak pernah melihat musuh yang sebenarnya. Kata-kata Jason membuat studio hening. Ia bukan Muslim, ia bukan ulama, tapi suaranya menggambarkan kebenaran yang selama ini tertutup kabut propaganda. Sementara itu, di media internasional, liputan tentang peristiwa penghinaan itu belum juga mereda. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menyampaikan di hadapan Parlimen, ketika umat lain mengulurkan tangan, Trump mengangkat tangannya untuk melempar kitab suci. Ketika dunia butuh kedamaian, ia menyalakan api, dan kami tidak akan diam. Turki melalui presidennya memutuskan menghentikan kerjasama ekonomi sementara dengan beberapa perusahaan Amerika sebagai bentuk protes. Iran dalam khutbah Jumat menyebut Trump sebagai Fir'aun abad ini. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan dari Paus Fransiskus. Dalam pidato di Basilika Santo Petrus, ia menyebut Al-Quran sebagai kitab suci yang mengandung hikmah dan cinta dan mengecam siapapun yang menggunakan kekuasaan untuk merendahkan wahyu. Dunia berubah dalam diam, dan perubahan itu tak hanya di luar, tapi juga di dalam hati banyak orang Amerika. Di sebuah perpustakaan publik di Vermont, seorang wanita kulit putih menangis saat membaca terjemahan Al-Fatihah untuk pertama kalinya. Ia berkata kepada pustakawan, "Kenapa tak ada yang bilang bahwa kitab ini seindah ini?" Kembali ke El Paso, Abdullah Fathi berdiri di depan jemaah masjidnya setelah salat Isya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya membawa ketegasan. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan, "kita sedang diuji bukan hanya dengan kebencian, tapi dengan pilihan. Apakah kita akan membalas hinaan dengan amarah atau dengan cahaya?" Para jemaah menunduk. Suasana hening. Abdullah mengangkat mushaf ke atas kepalanya, lalu berkata, "Biarkan dunia lihat, mushaf ini tetap tinggi, karena ia bukan kertas dan tinta. Ia adalah cahaya, dan cahaya tak bisa dilempar ke tanah. Dan pada malam yang sama, langit mendadak menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di atas langit San Francisco, petir menyambar tanpa hujan. Orang-orang mulai membicarakan fenomena cuaca aneh yang muncul di berbagai negara bagian. Dan di laboratorium USGS, komputer-komputer mulai menunjukkan angka tekanan yang terus naik tanpa jeda. Dr. Jennifer Callahan menatap grafik yang semakin menanjak. "Bumi tidak hanya bergerak," katanya. Ia marah, dan di balik dinding sepi, malam gema bacaan Al-Quran masih terdengar di sudut-sudut kota. Umat yang terluka belum berhenti membaca, belum berhenti memohon. Karena mereka tahu, jika bumi mulai menjawab, maka tak ada kekuasaan yang bisa membungkamnya. Tanggal 22 bulan itu, langit di sebagian besar wilayah barat Amerika terlihat aneh. Bukan hanya karena mendung yang menggantung di luar musim, atau angin yang berhembus tak menentu, tetapi karena udara membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, kegelisahan. Burung-burung di Colorado berterbangan tanpa arah, membentuk pusaran-pusaran tak biasa. Di Oregon, gelombang laut tiba-tiba naik meski tidak ada angin kencang, lalu surut dalam waktu yang terlalu cepat. Di Pusat Penelitian Seismologi milik USGS, alarm-alarm berbunyi terus-menerus. Grafik tekanan bawah tanah menampilkan lonjakan seperti roket yang baru ditembakkan. Lini komunikasi antara Laboratorium Yellowstone dan San Andreas hampir tak pernah berhenti dalam 24 jam terakhir. Data-data bergerak cepat di layar, membuat mata para ahli geofisika hampir tak sempat berkedip. "Ini bukan tekanan biasa," kata Dr. Jennifer Callahan, kepala tim analisis gempa. "Ini seperti lapisan bumi sedang pecah dari dalam. Dan itu bukan perumpamaan, itu kenyataan." Sementara para ilmuwan berdebat apakah ini pertanda gempa megatrust atau pergerakan magma yang sangat dalam, di sisi lain negara, Trump masih sibuk menyiapkan acara besar berikutnya, Patriot Revival, sebuah deklarasi nasional untuk membangun identitas asli Amerika tanpa pengaruh budaya luar. Dalam rundown acara, ada satu segmen yang telah menimbulkan kegaduhan sebelum dimulai, simbol-simbol asing yang akan dilenyapkan. Menurut bocoran dari stafnya sendiri,
Trump berencana membakar tumpukan Al-Quran secara simbolik di panggung utama, diapit oleh bendera Amerika dan salib besar. Berita ini menyebar seperti api di hutan kering. Dunia kembali berguncang. Kali ini bukan hanya kecaman. Negara-negara Islam mengadakan rapat darurat di Istanbul. Majelis Ulama Internasional menyerukan boikot besar-besaran terhadap semua produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan pendanaan kampanye Trump. Sementara itu, hacker-hacker dari berbagai negara melancarkan serangan siber besar-besaran ke situs-situs pemerintahan Amerika sebagai bentuk perlawanan digital. Namun tak ada yang mengira bahwa balasan paling dahsyat tidak akan datang dari negara-negara itu, melainkan dari bumi sendiri. Pada pukul 8:14 malam waktu barat, guncangan pertama terjadi. Nuben, tidak besar, hanya magnitud 5,2, tapi cukup untuk membuat orang terjaga dari tidur. Gempa ini terjadi di utara California, dekat Redding. 5 menit kemudian, susulan datang, 6,1. 10 menit berikutnya, 7,2. Dumadidoa, di layar peta digital, garis merah mulai membelah Amerika dari barat ke timur. Awalnya kecil, kemudian meluas seperti urat retak di permukaan kaca. Di Los Angeles, jalan-jalan mulai bergelombang, mobil-mobil terguling, tiang-tiang listrik patah seperti lidi. Di San Francisco, jembatan Golden Gate berderit dengan suara mengerikan, dan sebagian struktur bawahnya runtuh ke laut. Sirin meraung, tapi suara bumi lebih keras. Orang-orang lari keluar rumah dengan teriakan tak terkendali. Seorang wanita tua menggenggam mushaf kecil saat rumahnya retak, dan langit-langit runtuh di belakangnya. Ia tidak menangis, bibirnya terus melafalkan ayat-ayat perlindungan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sementara itu, di pusat perbelanjaan besar di Sacramento, kamera pengawas menangkap momen dramatis ketika rak-rak besar tumbang satu demi satu. Di antara serpihan dan debu, terdengar suara seorang anak kecil memanggil ibunya dengan lirih. Di dalam bunker anti gempa di USGS, Dr. Jennifer menatap peta yang kini seperti mimpi buruk. Ini bukan San Andreas saja, katanya. Kita lihat, aktivitas dari Cascadia, dari Basin and Range, bahkan Yellowstone mulai hidup. Yellowstone? Tanya asistennya dengan wajah pucat. Ya. Dan kalau Yellowstone meledak, kita bicara kiamat Amerika. Tiba-tiba layar menampilkan peringatan super volcano. Tekanan magma naik 80%. Sistem evakuasi darurat nasional dinyalakan. Presiden diminta mengungsi ke lokasi aman. Namun Trump menolak. Ia berdiri di panggung Patriot Revival, dikelilingi oleh ribuan pendukung yang masih bersorak, tidak menyadari bahwa bumi di bawah mereka sedang menggeliat. Di layar panggung, video pembakaran mushaf sudah disiapkan. Api menyala, kamera merekam, tapi ketika Trump mengangkat satu Al-Quran lagi dengan tangan kirinya dan tersenyum sinis ke arah kamera, bumi menghantam balik. Pukul 9:07, gempa berkekuatan 9,1 mengguncang seluruh pantai barat Amerika. Ini adalah gempa terbesar dalam sejarah negara itu. Bangunan roboh dalam hitungan detik. Jalan tol terbelah. Saluran minyak bawah tanah meledak dan membakar sebagian wilayah Utah. Tapi gempa bukanlah akhir. 5 menit setelah itu, suara ledakan dahsyat terdengar dari wilayah utara Wyoming. Gunung Yellowstone meletus. Awan panas membumbung ribuan meter ke udara, menyelimuti langit barat dalam warna merah darah. Abu vulkanik tersebar sejauh ribuan kilometer dalam waktu kurang dari setengah jam. Langit berubah menjadi malam total. Dalam kekacauan itu, sinyal komunikasi terputus. Siaran televisi berhenti, internet mati, sinyal satelit terganggu, Amerika terbelah secara harfiah dan metaforis. Dari kejauhan, dunia menyaksikan seperti menonton film kiamat yang bukan fiksi. Di El Paso, Abdullah Fathi bersujud di masjidnya yang tua. Gempa menggoyang dinding masjid, membuat kaca jendela berderak. Tapi para jemaah tidak lari, mereka tetap berdiri, salat berjamaah. Mereka tahu, jika ini adalah azab, maka hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Rabbana la tu'akhidna, inna si'ina au akhta'na. Abdullah berbisik lirih, memohon ampunan. Dan pada malam yang gelap itu,
Bumi Amerika tenggelam dalam kehancuran yang tak pernah dibayangkan siapapun. Trump hilang dari radar, Gedung Putih retak dan terbakar. Kota-kota besar seperti Los Angeles dan San Francisco menjadi puing. Namun di sudut-sudut kecil dunia, umat yang terluka tetap berdiri. Mereka menangis bukan karena gembira melihat kehancuran, tetapi karena kesedihan bahwa peringatan Tuhan benar-benar datang dalam bentuk sekeras ini. Dan mereka tahu, ini baru permulaan. Bumi telah berbicara. Kini langit akan menjawab. Langit Amerika yang dulu biru dan tenang, kini telah berubah menjadi lautan kelabu yang menggantung berat di atas reruntuhan. Abu dari letusan Yellowstone menyelimuti wilayah barat dan tengah seperti kabut pekat yang tak kunjung hilang. Udara menjadi sesak. Sinar matahari hampir tak mampu menembus tirai hitam yang menggulung langit. Orang-orang mulai memakai masker kain seadanya, membungkus wajah dengan jaket atau syal. Namun tak ada yang bisa menyaring bau belerang dan rasa sesak yang menusuk hingga ke paru-paru. Dalam satu malam, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah yang dulu berdiri megah kini tinggal puing. Gedung pencakar langit runtuh seperti mainan. Kota-kota besar berubah menjadi hutan beton patah dan debu panas. Tidak ada peringatan dari pemerintah. Tidak ada siaran darurat. Gedung Putih hancur sebagian. Pentagon dilaporkan tenggelam dalam api. Saluran komunikasi lumpuh total. Amerika Serikat, negara adidaya itu, kini bagaikan anak yatim yang terbangun di tengah bencana. Di berbagai belahan dunia, masyarakat menyaksikan peristiwa ini dengan campuran rasa ngeri, haru, dan perenungan. Tayangan langsung dari satelit menunjukkan patahan bumi membelah daratan dari California hingga ke perbatasan Texas. Jembatan Mississippi runtuh, sungai-sungai berubah arah, danau mendadak mengering. Bahkan beberapa wilayah Florida mulai tenggelam karena pergeseran tanah di dasar laut. Namun kehancuran fisik bukan satu-satunya yang terjadi. Di dalam jiwa banyak manusia, sesuatu yang lebih dalam sedang bergolak. Banyak yang mulai bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Apakah ini hanya kebetulan alam semesta? Ataukah ini benar-benar jawaban dari langit? Dan satu nama disebut berulang kali dalam diskusi, baik di masjid-masjid, gereja, sinagog, ruang keluarga, maupun media internasional, Trump. Tindakan terakhirnya sebelum bencana, membakar mushaf suci di hadapan dunia, membuat banyak orang merasa seolah Tuhan telah menjawab langsung. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan guncangan bumi dan letusan langit. Di Mekkah, Imam Besar Masjidil Haram menangis saat khutbah Jumat. Suaranya bergetar saat mengutip firman Allah dari surah Al-Isra. Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di dalamnya, agar menaati perintah kami, tetapi mereka melakukan kefasikan di dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, hukuman kami. Lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. QS Al-Isra, Andalas. Tangisan jemaah terdengar hingga keluar masjid. Sementara itu di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan solidaritas kemanusiaan sambil tetap menyatakan bahwa bencana ini adalah peringatan bagi dunia yang menyaksikan kezaliman dan diam. Kapal bantuan kemanusiaan Turki berangkat ke wilayah pesisir timur Amerika, disusul oleh Pakistan dan Qatar yang juga mengirimkan tim medis dan logistik. Namun memasuki hari ketiga pasca gempa besar dan letusan Yellowstone, krisis kemanusiaan di Amerika mencapai titik genting. Di wilayah Ohio, yang semula tidak terdampak langsung, ribuan pengungsi datang dari barat. Mereka kelelahan, kelaparan, dan bingung. Tidak ada otoritas resmi yang menyambut mereka. Lumbung pangan rusak, SPBU kehabisan bahan bakar, sistem air bersih terputus. Di tengah kekacauan itu, sebuah komunitas Muslim di Cleveland membuka masjid mereka untuk semua orang, tanpa memandang agama. Mereka memasak makanan dari persediaan dapur masjid. Karpet-karpet masjid diubah menjadi alas tidur. Seorang pria kulit putih tua yang dulunya aktivis anti-Islam menangis ketika disambut hangat dan diberi sup panas oleh seorang remaja Muslim. Aku tak tahu Al-Quran mengajarkan ini, katanya sambil memeluk mushaf kecil yang baru ia terima.
Di berbagai kota, fenomena serupa terjadi. Masjid menjadi tempat berlindung, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang tersesat dan tak punya arah. Di saat gereja dan balai kota tutup karena rusak atau kehabisan sumber daya, masjid-masjid bertahan. Mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyalakan kembali harapan. Di El Paso, Abdullah Fatih masih berdiri teguh di masjidnya. Gempa besar sempat merobohkan sebagian menara, tapi ruang utama masih kokoh. Ia dan para jemaah mengubah halaman belakang menjadi dapur umum. Anak-anak muda membawa galon-galon air dari daerah perbukitan. Para ibu menyiapkan makanan dan menyanyikan shalawat untuk menenangkan anak-anak. Namun malam hari menjadi waktu yang berat. Langit tetap gelap, bukan karena malam semata, tapi karena awan abu dari letusan terus menyelimuti atmosfer. Lampu jalan mati. Suara tangisan dan doa bersahutan. Kadang terdengar suara langkah kaki yang panik. Ada yang mencari keluarganya. Ada yang menghindari perampokan yang mulai marak di beberapa titik. Pada malam keempat, suara aneh terdengar dari langit di beberapa wilayah. Mirip gemuruh tapi lebih berat, lebih dalam, seperti suara yang datang dari balik dimensi. Di daerah Nevada, saksi mata melaporkan melihat kilatan cahaya vertikal yang naik ke langit, diikuti suara bergemuruh panjang. Beberapa ilmuwan menyebutnya ball lightning atau plasma burst, namun tak ada penjelasan yang bisa benar-benar menjelaskan mengapa kilatan itu hanya muncul di wilayah yang sempat mencatat aktivitas religius tinggi beberapa hari sebelumnya. Beberapa orang mulai menyebutnya sebagai tanda langit. Dan kemudian muncul fenomena lain, langit terbelah. Pada dini hari kelima, langit di atas Arkansas tampak seolah robek. Awan terbuka seperti dua tirai yang ditarik ke samping. Di celahnya muncul kilauan terang berwarna putih keemasan. Bukan matahari, karena ini terjadi sebelum subuh. Bukan cahaya buatan, karena tidak ada alat pencahayaan sekuat itu. Beberapa orang menangis, yang lain sujud di jalan. Kamera-kamera ponsel merekam kejadian itu, tapi banyak yang langsung kehilangan sinyal begitu cahaya itu muncul. Seorang ulama tua dari Texas, yang sudah buta sejak 5 tahun terakhir, tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke langit. Aku melihat, itu cahaya dari Tuhan. Demi Allah, bumi telah diberi tanda. Dan hari itu, semua yang masih hidup mulai memahami bahwa ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini adalah jawaban, ini adalah panggilan, dan tidak semua akan selamat, kecuali mereka yang tunduk dan kembali. Bumi telah menggigil, langit pun kini telah terbelah. Hari ke-6 setelah guncangan maha dahsyat itu, datang dengan kesunyian yang aneh. Tidak ada lagi suara sirin, tidak ada lagi jeritan, tidak ada deru pesawat di udara. Hanya suara angin yang menyeret debu dan abu, menyapu sisa-sisa bangunan yang runtuh, dan menggoyang pepohonan yang tersisa seperti mengisyaratkan, lihat, semua bisa lenyap kapan saja. Di tengah kehancuran itu, kehidupan justru mulai menunjukkan bentuk barunya, bukan dalam bentuk pembangunan fisik atau kembalinya peradaban, melainkan dalam bentuk gerakan spiritual yang mulai membangkitkan nurani yang selama ini tertutup. Di berbagai sudut negara, ribuan orang berkumpul di tempat terbuka, bukan untuk berdemo atau berebut bantuan, tetapi untuk menangis bersama. Di reruntuhan Central Park, sekelompok penyintas duduk melingkar, saling menggenggam tangan, membaca doa dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menyebut nama Tuhan dalam nama Yahweh, Elohim, atau bahkan yang hanya bisa terisak sambil memandang langit dan berkata, maafkan kami. Namun satu suara semakin mendominasi. Di antara semua nyanyian, ratapan, dan doa-doa ragu, suara lantunan Al-Quran mulai menjadi penenang yang dirindukan. Bacaan surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah menyentuh relung terdalam para penyintas. Beberapa di antara mereka belum pernah menyentuh mushaf seumur hidupnya. Namun kini mereka duduk bersila, memandang halaman kitab suci itu seolah menatap cermin dari masa depan yang sedang meminta pertanggungjawaban. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. QS Az-Zalzalah 1-2.
Ayat itu dibaca berulang-ulang oleh seorang pemuda Meksiko yang dulu menjadi musisi jalanan di Los Angeles. Kini dengan suara serak dan mata sembab, ia membaca ayat itu sambil memandang reruntuhan jalan Sunset Boulevard yang dulu ramai. Ia bukan Muslim sebelumnya, tapi setelah malam langit terbelah itu, ia bertekuk lutut dan menangis hingga tubuhnya menggigil. "Aku tidak tahu apakah aku pantas," katanya kepada Abdullah Fathi yang datang menenangkannya. "Tapi aku ingin mengenal Tuhan yang menjawab dengan begitu nyata." Dan dia bukan satu-satunya. Masjid-masjid darurat yang dibentuk dari tenda, halaman rumah, bahkan mobil van, dipenuhi oleh para mu'alaf baru yang datang dengan pakaian compang-camping dan wajah penuh luka. Mereka tidak meminta makanan, mereka meminta petunjuk. Mereka ingin belajar wudu. Mereka ingin tahu bagaimana cara menyebut nama Allah dengan benar. Mereka ingin mengerti makna setiap gerakan dalam salat. Dalam waktu 6 hari, jumlah orang Amerika yang masuk Islam meningkat begitu cepat hingga mencatat sejarah. Ulama-ulama dari luar negeri mulai dikirim masuk melalui jalur kemanusiaan untuk mengajar. Terjemahan Al-Quran dicetak massal dan dibagikan secara gratis di kamp-kamp pengungsi. Yang menarik, orang-orang yang sebelumnya sangat anti-Islam, yang dulu meneriakkan "Go back to your country" atau mengejek jilbab sebagai simbol teror, justru menjadi yang paling cepat masuk Islam. Mereka merasa bahwa kekosongan yang mereka alami selama hidup, kebencian yang mereka pelihara, semua itu hanyalah lapisan pelindung dari ketakutan mereka sendiri terhadap kebenaran yang tak pernah mereka kenal. Salah satunya adalah wanita bernama Martha Livingston, mantan senator negara bagian yang terkenal dengan retorika anti-muslimnya. Setelah rumahnya hancur dan keluarganya terpisah akibat gempa, ia diselamatkan oleh sekelompok Muslim dari komunitas Somalia yang tinggal di kamp darurat Ohio. Di sana ia disambut dengan kasih sayang yang tidak pernah ia berikan sebelumnya. "Aku tidak layak," katanya pada hari ia mengucap syahadat di hadapan jemaah. Tapi Abdullah menatapnya dengan mata yang lembut. Islam bukan untuk yang merasa layak. Islam adalah jalan untuk yang sadar bahwa dirinya tidak bisa berjalan sendiri lagi. Lalu langit bergetar pelan. Awan yang sebelumnya menggumpal mulai perlahan menipis. Di beberapa tempat, cahaya mentari mulai menembus abu untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu. Orang-orang menengadah. Mereka menangis. Bukan karena langit cerah, tapi karena mereka merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka melihat dunia dengan mata yang benar. Di tengah semua itu, masih belum ditemukan kabar resmi tentang keberadaan Donald Trump. Beberapa mengatakan ia sempat terlihat di bunker bawah tanah Colorado. Namun kemudian komunikasi terputus. Yang lain berspekulasi bahwa ia mungkin telah tewas dalam reruntuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu. Namun anehnya, tidak ada yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Seolah dunia sudah menyadari kehadirannya bukan lagi penting. Karena kerusakan yang ia tinggalkan jauh lebih besar daripada jasadnya sendiri. Dunia tidak butuh tubuhnya untuk bangkit. Dunia butuh pengampunan Tuhan, dan jalan itu terbuka lebar kini. Di New Jersey, sekelompok anak muda membangun masjid dari papan-papan bekas reruntuhan. Mereka menamainya Masjid Al-Inabah, yang artinya kembali. Mereka berkata, "Ini bukan hanya bangunan, ini adalah pengingat bahwa kami pernah terjatuh, tapi kini kami kembali." Sementara itu, di Mekah, jemaah haji dari berbagai negara menangis mendengar berita-berita ini. Banyak yang menyumbangkan uang, menyumbang mushaf, mengirim relawan. Dunia Muslim bergerak, bukan dalam kebencian, tapi dalam kasih sayang yang baru. Namun hari belum benar-benar selesai. Malam ke-6 datang dengan warna langit yang lebih merah dari biasanya. Para ilmuwan mengatakan ini efek debu vulkanik. Tapi, orang-orang tahu, ini adalah pertanda lain. Langit belum selesai berbicara. Bumi belum selesai mengadukan isi perutnya, karena dosa-dosa manusia masih menyesakkan atmosfer. Tapi di antara semua itu, umat Islam di seluruh dunia kini bersujud lebih dalam. Karena mereka tahu, setelah kehinaan datanglah kemenangan, setelah luka datanglah cahaya. Dan setelah bumi mengguncang, hati manusia mulai kembali pulang. Hari ke-7 datang dengan sunyi yang sakral.
udara mulai membaik. Langit yang semula hitam pekat oleh abu dan debu bencana perlahan berubah menjadi kelabu muda. Matahari muncul, malu-malu di balik awan tipis, seolah menengok dunia yang baru saja dilanda murka Tuhan. Tapi ini bukan fajar kemenangan bagi suatu bangsa atau partai. Ini adalah kemenangan jiwa yang kembali ke fitrah, satu persatu. Di tengah kehancuran fisik, orang-orang mulai membangun ulang. Bukan gedung, bukan ekonomi. Tapi iman para penyintas kini membentuk komunitas baru yang tidak lagi mempedulikan ras, agama masa lalu, atau status sosial. Di satu kamp pengungsi di Kansas, seorang mantan pendeta kulit putih, seorang bekas gangster Latin, dan seorang wanita Yahudi yang dulu bekerja di Bank Wall Street duduk bersama, menghafal Al-Fatihah dibimbing oleh seorang imigran Suriah. Tidak ada gelar, tidak ada perdebatan. Hanya air mata dan upaya untuk mencintai Tuhan yang selama ini mereka sangkal. Kita hidup dalam dusta terlalu lama, kata pendeta itu. Sekarang lebih suka dipanggil Yusuf. Kita diajarkan untuk membenci Islam padahal kita tidak pernah membuka satu halaman pun Al-Quran. Hari ke-8 itu, bumi Amerika memang masih porak-poranda. Tapi jiwanya untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mulai utuh kembali. Dan dunia menyadari, dari timur hingga barat, dari kamp hingga istana, dari ulama hingga mantan pendeta, dari penguasa hingga bekas pemabuk, semuanya kini menengadah ke arah yang sama, ke arah cahaya, ke arah Islam, ke arah Tuhan yang tak pernah berhenti memanggil. Pagi hari ke-9 datang dengan langit yang jernih, untuk pertama kalinya sejak hari, di mana bumi seperti hendak menelan Amerika. Cahaya matahari yang menyusup melalui celah-celah awan tak lagi tampak seperti kilat murka, melainkan lembut seperti pelukan seorang ibu yang lama tidak ditemui. Dan dalam keheningan itu, orang-orang terbangun dengan perasaan yang belum mereka kenali sebelumnya. Damai. Namun di tengah kedamaian yang sedang tumbuh itu, sebuah kabar datang bagai anak panah yang melesat dari kegelapan. Jenazah Donald Trump ditemukan. Ia ditemukan di bawah reruntuhan fasilitas bawah tanah yang disebut-sebut sebagai bunker elit, tempat perlindungan milik segelintir pejabat dan miliarder. Tubuhnya telah membusuk, nyaris tak dikenali, namun gelang identitas medis dan hasil uji DNA membenarkan itulah jasad orang yang pernah dianggap sebagai manusia paling berkuasa di dunia. Yang paling mengejutkan bukan hanya kematiannya, tapi bagaimana ia ditemukan. Posisi tubuhnya terkubur setengah, dengan satu tangan masih mencengkeram sesuatu yang membuat para petugas terdiam. Sebuah mushaf yang sobek, terbakar sebagian dengan jejak-jejak sepatu di atasnya. Berita itu tersebar cepat, tapi tak ada yang tertawa. Tak ada pula yang bersorak. Yang ada hanya kesunyian panjang. Karena semua orang tahu, ini bukan kemenangan. Ini adalah pengingat yang telat dipahami. Dunia tidak bersuka cita atas kematiannya. Dunia bersedih karena seorang manusia telah sampai pada akhir hidupnya dalam kondisi membenci dan merendahkan firman Tuhan. Di sebuah tenda pengungsian di Nevada, Abdullah Fathi membacakan surat Al-Haqqah kepada para penyintas yang telah lama memintanya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. QS Al-Haqqah 25-27. Setelah ia selesai membaca, seorang wanita tua berdiri. Ia mengenakan jaket tentara tua yang lusuh, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. "Anakku mati dalam gempa ini," katanya. Dan aku tak tahu apakah ia sempat bertobat, tapi aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk mengenalkan Tuhan yang telah aku abaikan kepada siapa saja yang masih hidup. Tangannya gemetar saat ia mengangkat mushaf kecil yang dibagikan relawan. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan kitab ini diinjak. Dan wanita itu bukan satu-satunya. Di berbagai kota, orang-orang mulai memegang mushaf dengan sikap yang sama seperti memegang bayi. Lembut, takut menjatuhkan, dan penuh cinta. Mereka menciuminya, menyimpannya di dada, dan membacanya dengan air mata.
yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kitab orang asing, kini menjadi cahaya penuntun yang lebih kuat dari peta manapun. Sementara itu, para pemimpin dunia menggelar pertemuan darurat. Tidak lagi membahas ekonomi, politik, atau strategi militer. Mereka membahas satu hal, bagaimana dunia bisa berubah jika firman Tuhan tidak lagi dijadikan musuh. Presiden Prancis yang dulu mendukung pelecehan terhadap simbol-simbol Islam kini, berdiri di hadapan rakyatnya dan mengakui dengan jujur, kami salah. Kami menutup telinga terhadap kebenaran, tapi kini kami ingin membuka pintu bagi cahaya. Di Jerman, Italia, hingga Australia, masjid-masjid penuh sesak bukan oleh Muslim lama, tapi oleh orang-orang yang baru menyadari kehidupan yang mereka bangun selama ini ternyata rapuh. Mereka mencari makna di tengah reruntuhan eksistensi mereka sendiri. Dan makna itu mereka temukan bukan dalam buku filsafat atau kursi kekuasaan, tetapi dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebuah revolusi sedang terjadi, namun bukan revolusi dengan darah dan senjata. Ini adalah revolusi batin. Dan para pelaku revolusi ini adalah mereka yang dulu tidak pernah salat, yang pernah mencaci Allah, yang membakar jilbab dan menyebut Islam agama teror. Kini mereka adalah pelayan-pelayan mushaf yang lembut. Mereka adalah para guru ngaji, para relawan, para pembangun masjid dari sisa-sisa dunia yang pernah mereka hancurkan. Kembali ke Amerika, satu demi satu sekolah umum dibuka kembali. Bukan untuk mengajarkan pendidikan sekuler semata, tapi juga untuk membuka ruang bagi ilmu agama. Bahkan beberapa negara bagian mulai memperkenalkan kelas pemahaman Islam dasar yang diampu oleh para mualaf sendiri. Mereka tidak mengajari untuk memaksa masuk Islam. Mereka hanya mengajak untuk mendengar. Dan para siswa menangis, karena mereka sadar generasi sebelum mereka terlalu lama hidup dalam kebohongan. Namun meski dunia mulai berubah, masih ada tanda-tanda yang belum semua orang pahami. Di langit malam, bulan purnama tampak lebih besar dari biasanya. Awan-awan aneh berbentuk lingkaran terlihat di atas Samudra Atlantik. Beberapa ahli astronomi menyebutnya sebagai fenomena biasa, tapi umat Islam menyebutnya sebagai pengingat. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda besar kiamat akan datang dengan cepat setelah satu persatu terjadi. Dan gempa Amerika ini bisa jadi salah satunya. Di hari ke-9 itu, tidak ada perayaan, tidak ada kembang api, tidak ada pidato presiden. Yang ada hanyalah jutaan manusia di seluruh dunia yang memejamkan mata lebih lama dalam sujud mereka, menangis lebih keras dalam doa mereka, dan membaca Al-Quran dengan tangan yang tak berani bergetar. Karena mereka tahu, Tuhan telah memberi tanda, dan tanda itu tidak lagi bisa disangkal. Hari ke-10 tiba dengan langit yang semakin cerah, sinar matahari menembus lembut melalui celah-celah pepohonan dan reruntuhan gedung yang mulai dirapikan. Udara segar berbaur. Dengan aroma tanah basah setelah hujan yang turun malam sebelumnya, seolah alam ikut membersihkan luka yang begitu dalam di dada kota-kota Amerika. Di antara reruntuhan, kehidupan baru perlahan tumbuh, memberi harapan pada mereka yang sempat kehilangan segalanya. Kota-kota yang sempat hening dan sunyi kini mulai bergema dengan suara-suara manusia yang kembali membangun dan beraktivitas. Anak-anak yang sebelumnya kehilangan sekolah mulai berlari ke bangku belajar darurat, sementara orang dewasa bergotong royong memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Tapi bukan hanya fisik yang diperbaiki, yang lebih penting adalah hati yang perlahan dibuka kembali untuk menerima cahaya ilahi. Di tengah proses panjang itu, para pemimpin agama dari berbagai latar belakang berkumpul untuk sebuah deklarasi damai dan persatuan. Dalam sebuah stadion yang dipenuhi ribuan orang, imam, pendeta, dan rahib berdiri berdampingan, mengangkat tangan mereka bersama sebagai simbol persaudaraan yang baru lahir. Mereka menyampaikan pesan yang sama. Kedamaian hanya akan tercapai jika manusia saling menghormati, memahami, dan menerima keberagaman sebagai karunia Tuhan. Liam, mu'alaf muda yang dulu dikenal sebagai punk, kini berdiri di tengah keramaian itu. Wajahnya bersinar dengan senyum tulus. Dari sebuah panggung kecil, ia berbicara dengan suara yang mantap dan penuh harapan. Dulu aku membenci banyak hal.
Aku membenci agama, aku membenci dunia, dan aku membenci diriku sendiri. Tapi setelah semua yang terjadi, aku belajar bahwa cahaya itu selalu ada. Meskipun kita terkadang menutup mata dan menolaknya, kita harus belajar membuka hati, bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Teriakan, sorak-sorai menggema, bukan karena euforia semu, tapi karena rasa syukur yang dalam. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Banyak luka masih menganga, banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan banyak jiwa yang masih terombang-ambing dalam kegelapan. Namun hari itu, manusia belajar satu hal penting. Dari reruntuhan yang paling hancur sekalipun, cahaya baru bisa lahir. Cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh amarah atau kebencian, cahaya yang berasal dari pengakuan akan kelemahan diri dan pengharapan kepada Yang Maha Kuasa. Presiden baru Amerika yang terpilih melalui pemilihan cepat dengan dukungan rakyat dari berbagai latar belakang, memberikan pidato yang membakar semangat. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini harus bangkit dari musibah dengan landasan baru. Penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Tidak lagi ada ruang untuk kebencian atau diskriminasi. Ia berkata, kita tidak akan lupa apa yang telah terjadi. Tetapi kita juga tidak akan membiarkan kemarahan menguasai kita. Kita akan belajar, kita akan bertobat, dan kita akan membangun dunia yang lebih baik. Dunia di mana setiap manusia dihargai, tanpa memandang agama, warna kulit, atau asal-usul. Di malam harinya, jutaan orang berkumpul di berbagai kota besar untuk doa bersama. Mushaf-mushaf Al-Quran dibaca dengan khusyuk, bukan hanya oleh umat muslim, tetapi oleh semua orang yang merasa hatinya tersentuh. Banyak yang menangis, mengangkat tangan mereka ke langit, memohon ampun dan petunjuk. Di antara mereka, terdapat banyak wajah baru yang sebelumnya tidak pernah mengenal Islam. Mereka kini berdiri bersama, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia. Dan di ufuk senja yang berwarna jingga keemasan, dunia menyaksikan babak baru yang belum pernah ada sebelumnya. Babak di mana kemanusiaan kembali menemukan jalan pulang ke rumah sejatinya. Bab 10 ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal yang abadi. Awal dari perjalanan panjang menuju kedamaian hakiki yang dimulai dari sebuah kesadaran dan sebuah iman yang tulus. Bumi yang dulu berguncang oleh kemarahan kini bergetar oleh harapan. Dan dalam setiap detak jantung manusia tersimpan doa yang sama. Ya Allah, terimalah kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu, menyayangi sesama dan menjaga bumi-Mu ini. Disinilah cerita tentang kehancuran dan kebangkitan berakhir untuk sementara. Sebuah kisah tentang manusia yang belajar dari kesalahan, membuka hati dan menyalakan kembali cahaya dalam kegelapan. Dan kisah itu akan terus hidup selama manusia masih mampu berharap, berdoa, dan mencintai. 1 bulan telah berlalu sejak gempa dahsyat mengoyak tubuh Amerika. Tapi luka itu tidak hanya meninggalkan retakan di tanah, ia merobek sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebanggaan palsu sebuah bangsa. Sekarang di setiap sudut negeri yang dulu dipenuhi hiruk-pikuk politik, hiburan, dan kesombongan teknologi, hanya terdengar gema. Gema dari ayat-ayat yang dulu diabaikan dan doa-doa yang dulu ditertawakan. Di New York yang nyaris tak dikenali, reruntuhan gedung pencakar langit menjadi dinding bisu yang menyimpan tangis dan zikir. Setiap malam, suara adzan mulai terdengar di beberapa wilayah. Bukan dari menara masjid megah, karena sebagian besar rumah ibadah hancur, tetapi dari pengeras suara kecil yang dipasang oleh para mu'alaf baru di tenda-tenda pengungsian. Mereka, yang dahulu merasa asing dengan Islam, kini justru menjadi pelindungnya. Liam, pemuda yang pernah mengutuk agama apapun, kini menjadi salah satu dari banyak relawan yang membagikan mushaf dari organisasi Islam internasional. Ia berjalan menyusuri reruntuhan Bronx dengan wajah teduh, membagikan Al-Quran kecil dalam bahasa Inggris sambil berkata lembut, "Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk menuntunmu pulang." Di satu sisi lain negeri, di gurun Nevada, sebuah peristiwa yang lebih misterius terjadi.
Seorang penambang tua menemukan sesuatu yang tertanam di dalam lapisan tanah yang baru saja terbuka akibat gempa. Bukan emas, bukan fosil, tapi sebuah batu besar yang memiliki ukiran kuno menyerupai kaligrafi Arab. Setelah diuji oleh para arkeolog, mereka menyimpulkan dengan terbata dan bingung bahwa batu ini berusia lebih dari 2000 tahun dan bukan berasal dari peradaban lokal manapun. Berita ini mengguncang dunia ilmiah. Apakah ini bukti bahwa wahyu Tuhan telah lebih dulu menyentuh tanah ini sebelum para penjajah datang? Ataukah ini adalah bagian dari peringatan yang telah lama dituliskan dan hanya kini baru terbaca? Sementara itu, dunia luar terus mengamati. Di Arab Saudi, para ulama menyerukan salat tobat massal dan puasa 3 hari berturut-turut sebagai bentuk solidaritas untuk Amerika. Di Turki dan Pakistan, masjid-masjid mengadakan halakah bertema, kembali kepada Al-Quran sebagai kompas umat. Namun dunia tidak hanya bergerak dengan syukur, beberapa pihak masih berusaha mengingkari. Di markas rahasia sebuah lembaga intelijen, sekelompok ilmuwan dan pemimpin politik bertemu dalam ruangan kedap suara. Mereka memutar ulang rekaman CCTV yang memperlihatkan Donald Trump melempar dan menginjak mushaf. Rekaman itu telah tersebar ke publik, tapi bagian-bagian penting disensor oleh media utama. Seorang mantan pejabat tinggi NSA yang kini membelot berkata dengan suara berat, "Kita bisa saja menutupi kebenaran ini, tapi tidak bisa lagi menghentikan hati manusia yang sudah melihat cahaya." Pertemuan itu bubar dalam kebisuan. Tak lama kemudian, gelombang konversi besar-besaran mulai dilaporkan oleh komunitas Muslim di berbagai negara. Di Amerika saja, lebih dari 2 juta orang secara sukarela mengucapkan syahadat, baik secara individu maupun dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka bukan dari satu ras atau satu golongan. Ada mantan anggota militer, jurnalis, bintang film, bahkan seorang senator yang akhirnya memeluk Islam diam-diam. "Dulu aku pikir Islam adalah musuh kebebasan," ujar sang senator dalam wawancara rahasia. "Tapi kini aku tahu, hanya Islam yang mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah tunduk kepada Tuhan, bukan kepada hawa nafsu atau sistem dunia yang rakus." Di tengah perubahan besar itu, sebuah surat misterius mulai beredar. Tidak diketahui siapa penulisnya. Namun surat itu ditemukan di berbagai tempat ibadah, di papan pengumuman komunitas, bahkan dikirim ke akun-akun media sosial terkenal. Isinya hanya 1 halaman, tulisan tangan. Tidak ada tanda tangan. Isi surat itu adalah peringatan. "Kalian telah melihat satu peringatan dari langit, tapi itu belum akhir. Jangan berhenti di sini. Bangunlah bumi kalian dengan cinta, bukan kekuasaan. Dengan kejujuran, bukan kebohongan. Jika kalian kembali sombong, bumi akan kembali berbicara. Dan saat itu datang, tidak akan ada waktu lagi untuk menyesal." Banyak yang menganggapnya pesan rekayasa, tapi yang lain meyakininya sebagai ilham, seperti surat-surat dari langit yang datang dalam bentuk sederhana tapi mengguncang. Dan memang, guncangan belum berhenti sepenuhnya. Di bawah tanah Yellowstone, aktivitas magma mulai menunjukkan gejala tak biasa. Gunung-gunung api tidur di sekitar cincin api Pasifik mulai mengalami tekanan. Para ahli kembali merasakan ketakutan lama yang mereka pendam, bahwa gempa sebelumnya mungkin bukan peristiwa tunggal, tapi awal dari serangkaian pergeseran bumi yang jauh lebih besar. Namun kali ini, masyarakat tidak hanya bersiap dengan masker dan makanan darurat. Mereka bersiap dengan iman. Orang-orang mulai menghidupkan kembali malam mereka dengan tahajud. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi kelab malam kini berisi halaqah dan pelatihan dakwah. Anak-anak muda yang dahulu kecanduan medsos kini sibuk menghafal surat-surat pendek. Di rumah-rumah, ayat demi ayat terdengar seperti pelipur lara. Di hari ke-11, setelah gempa, ketika langit mulai merona ungu di ufuk barat, sebuah hal yang tak biasa terjadi. Ratusan ribu burung camar putih terbang melintasi kota-kota besar Amerika. Mereka tidak terbang berantakan seperti biasa, tapi dalam formasi melingkar, seperti tawaf yang dilakukan di Ka'bah. Tidak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan, tapi mereka yang membaca tanda-tanda tahu. Ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah pesan.
bahwa bumi, langit, dan seluruh makhluk tunduk kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan manusia? Apakah mereka akan tetap rendah hati dan menjaga iman yang mulai tumbuh itu? Ataukah mereka akan kembali lupa hingga azab yang lebih besar menimpa? Gema peringatan belum reda, dan pertanyaan terakhir masih menggantung di udara yang hening. Apakah manusia benar-benar belajar? Atau hanya takut sesaat? Hari itu, langit di atas benua Amerika memancarkan cahaya keemasan yang tidak biasa. Awan-awan tipis, seolah menari pelan, sementara udara mengandung kelembutan aneh yang membuat siapapun yang menghirupnya terdiam. Namun di bawah langit yang tenang itu, dunia sedang menahan napas. Dari laboratorium tersembunyi di bawah pegunungan Colorado hingga pusat krisis darurat di New York yang mulai pulih, para ilmuwan dan pemimpin bangsa berdiri terpaku menghadapi laporan baru. Yellowstone, supervolcano yang telah tertidur ribuan tahun, menunjukkan tanda-tanda erupsi. Bukan sekadar retakan atau penggembungan tanah seperti sebelumnya, tapi hembusan gas belerang, pergeseran kerak bumi, dan peningkatan suhu magma yang tidak bisa lagi diabaikan. Salah satu ilmuwan geologi dari MIT menggambarkannya sebagai tangisan bumi yang paling dalam dan paling menakutkan. Namun di tengah kecemasan itu, para pemuka agama, baik Islam, Kristen, Yahudi maupun lainnya, berkumpul di sebuah tempat terbuka di pinggiran Washington. Mereka membentuk lingkaran besar, duduk bersila, dan mengangkat tangan ke langit, memohon perlindungan dari azab yang lebih besar. Tidak ada panggung, tidak ada kamera, hanya air mata dan keheningan yang diselingi desahan istighfar, zikir, dan ayat-ayat kitab yang mulai kembali mereka hafalkan setelah bertahun-tahun dilupakan. Di antara mereka, berdiri Sheikh Hamid, yang kini menjadi simbol spiritual kebangkitan Amerika. Suaranya tidak keras, tapi menyayat. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Ia akan bergetar jika pemiliknya murka. Maka sebelum tanah ini pecah lebih luas, segeralah tunduk. Tiba-tiba, suara gemuruh pelan terdengar dari arah barat. Orang-orang langsung menoleh ke arah suara itu. Burung-burung camar yang sejak beberapa hari terakhir sering muncul, terbang rendah, berputar di atas kepala manusia, lalu menjauh menuju langit terbuka. Hewan-hewan seperti merasakan sesuatu yang tidak manusia sadari. Di ladang-ladang Dakota, kawanan sapi lari tak tentu arah. Di hutan-hutan Oregon, rusa dan serigala turun ke jalanan kota, berkeliaran dalam kegelisahan. Presiden baru Amerika, yang diangkat melalui proses transisi darurat pasca Trump, menghilang tanpa jejak setelah gempa pertama, memutuskan untuk melakukan siaran langsung nasional. Saya tahu banyak dari Anda takut, katanya dengan suara parau. Saya juga takut, tapi ketakutan ini harus mengantar kita pada ketundukan, bukan kemarahan. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua, apapun agama dan kepercayaan Anda, untuk melakukan satu hal yang telah lama kita abaikan, minta ampun. Bukan pada pemerintah, bukan pada sistem, tapi pada Tuhan. Kalimat itu membuat negara yang selama ini begitu bangga akan sekularismenya terdiam dalam hening yang khidmat. Di rumah-rumah, orang-orang mulai saling menggenggam tangan, menutup layar ponsel mereka, dan menundukkan kepala. Tangis mulai menggema bukan karena kehilangan materi, tapi karena kesadaran yang baru saja menyapa. Selama ini mereka terlalu sibuk menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Di sebuah penjara federal yang dulu penuh kekerasan dan penyiksaan, para napi berjejer di lapangan, bersujud dalam salat berjamaah yang dipimpin oleh seorang mu'alaf mantan gangster. Ia menangis terseduh, membaca surat Al-Fatihah dengan pelafalan yang terbata, namun tulus. Dan dari kejauhan, seorang sipir yang selama ini bengis ikut bergabung di saf paling belakang. Kenapa semua ini terasa begitu berat? Tanya seorang jurnalis wanita dalam acara bincang malam yang tayang di kanal daring. Kenapa kita tidak bisa kembali ke normal seperti sebelumnya? Seorang ulama muslim muda menjawabnya lembut. Karena kita tidak seharusnya kembali ke normal yang dulu. Normal kita dulu adalah durhaka, rakus, congkak. Dunia sedang disucikan dan kita diminta memilih ikut disucikan atau dilenyapkan. Malam itu jutaan orang di Amerika tidak tidur.
Mereka terjaga dalam diam, menatap langit, membuka kembali mushaf yang kini menjadi barang terlaris melebihi iPhone. Di Amazon, seluruh stok Al-Quran habis hanya dalam 2 jam. Perpustakaan masjid virtual dibanjiri permintaan bimbingan dari ratusan ribu orang yang belum pernah menyentuh Islam sebelumnya. Namun tidak semua berubah, sebagian tetap keras. Mereka menganggap semua ini hanyalah kebetulan geologis, bukan peringatan spiritual. Mereka mencemooh, menertawakan, dan membuat video sindiran terhadap gelombang keislaman Amerika. Tapi tak seperti dulu, kini suara mereka tidak lagi dominan. Rakyat mulai tahu mana yang menyelamatkan dan mana yang menyesatkan. Di tengah malam, seorang bocah yatim di Detroit bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat tanah Amerika terbelah menjadi 2. Di antara retakan itu, muncul sinar putih yang sangat terang, dan dari dalamnya keluar suara lembut yang tidak bisa ia pahami dengan bahasa, namun bisa ia rasakan dengan hati. Jika kalian kembali, aku akan pulihkan kalian. Tapi jika kalian ingkar, maka tanah ini akan menjadi saksi terakhir atas penolakan kalian. Ia terbangun dengan peluh dingin, menangis. Lalu mengambil mushaf lusuh yang ia temukan seminggu lalu dari puing sekolahnya, dan membaca perlahan Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fiih. Dan di pagi harinya, ketika dunia kembali menyingsingkan mentari, sebuah berita mengguncang media global. Supervolcano Yellowstone berhenti beraktivitas. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan. Seharusnya ia meletus. Semua indikator menunjukkan waktu sudah sangat dekat. Tapi tekanan magma justru turun drastis. Tidak ada retakan baru. Tidak ada hembusan gas, namun mereka yang percaya tahu jawabannya. Doa telah menyelamatkan bumi untuk sementara, karena bumi hanya tenang jika manusia tunduk. Tapi pertanyaannya kini adalah, berapa lama ketundukan itu akan bertahan sebelum manusia kembali lupa? Pagi itu, langit di atas Washington berwarna biru muda dengan semburat merah muda yang menghampar seperti lukisan surgawi. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam. Seolah-olah bumi ingin memberi jeda, memberi kesempatan. Namun di balik kedamaian semu itu, sebuah kenyataan mulai tumbuh secara perlahan dan sunyi. Tidak semua orang bersujud, tidak semua hati lembut. Sebagian telah mulai kembali lupa. Di jalan-jalan New York, sebagian toko yang sempat hancur mulai dibangun kembali. Namun dengan papan iklan yang sama seperti sebelumnya, pameran kemewahan, tubuh manusia sebagai komoditas, dan pesan-pesan kosong tentang kebebasan tanpa batas. Klub malam yang sempat sunyi, kini mulai menyalakan lampu-lampu kelap-kelipnya. Para influencer yang sempat mengunggah ayat-ayat suci kini kembali sibuk dengan konten viral, seolah bumi tak pernah berbicara. Ini sudah lewat, hanya fase. Orang-orang terlalu berlebihan, kata seorang pengusaha muda di salah satu wawancara podcast paling populer yang kembali tayang setelah 1 bulan berhenti. Padahal, bumi belum tenang sepenuhnya. Sensor-sensor geologi masih mencatat tekanan bawah tanah yang fluktuatif, dan awan-awan aneh sesekali masih muncul di langit barat. Namun berita itu tidak lagi menjadi sorotan utama. Media kini kembali membahas rebound ekonomi, tren fashion pasca bencana, dan peluang baru dari kekacauan lama. Kembali ke norma. Norma lama. Sheikh Hamid duduk di teras tenda darurat di luar kota Chicago, membaca koran yang penuh dengan berita tentang kebangkitan industri hiburan. Dahinya mengernyit, bibirnya bergetar membaca ayat pelan. Dan apabila kami beri manusia merasakan suatu rahmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, sungguh dia menjadi putus asa dan ingkar. QS Hud 9. Apakah kita benar-benar sedang mengulangi kebodohan yang sama? Tanya Sheikh Hamid lirih pada muridnya yang masih muda, Musa, seorang pemuda kulit putih bekas pecandu yang kini menjadi hafiz Al-Quran. Banyak yang sudah kembali ke dunia, Syekh, jawab Musa, dan aku takut bumi ini akan bersuara lagi. Di sisi lain dunia, Indonesia mengadakan konvensi spiritual internasional di Jakarta. Pemimpin agama, akademisi, dan politisi dari lebih dari 50 negara berkumpul membahas satu hal. Bagaimana menjaga kesadaran umat manusia setelah azab berhenti?
Konvensi ini menjadi yang pertama dalam sejarah dunia modern di mana agama lebih dominan daripada ekonomi. Amerika telah menunjukkan bahwa manusia hanya tunduk ketika ketakutan, ujar seorang ulama senior dari Maroko. Lalu bagaimana menjaga ketundukan itu saat kenyamanan kembali? Seorang peserta dari Turki mengangkat tangan. Jawabannya adalah pendidikan ruhiyah. Bukan hanya membangun ulang rumah, tapi membangun ulang jiwa. Konvensi itu menghasilkan sebuah komitmen bernama Deklarasi Jakarta yang berisi 7 poin utama. Di antaranya, memperluas kurikulum nilai-nilai tauhid dalam pendidikan global, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan umum, dan menyatukan para tokoh agama untuk menjaga bumi melalui moralitas, bukan hanya regulasi. Deklarasi itu sampai ke Amerika dalam bentuk salinan digital dan cetak, namun hanya sedikit media yang menyorotinya. Sebagian besar masih sibuk membahas siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya, karena sang presiden darurat akan segera mengakhiri masa tugasnya dan menyerahkan pada pemilu khusus. Dan dari semua kandidat yang muncul, tidak ada satupun yang menjadikan kesalehan sebagai visi utama. Sementara itu, di sebuah lembah kecil di Montana, seorang wanita tua bernama Judith sedang memimpin halakah mingguan bersama 40 wanita dari berbagai latar belakang. Mereka bukan hanya membahas Al-Quran tapi juga berbagi pengalaman spiritual masing-masing. Di tengah sesi, salah satu dari mereka menangis dan bertanya, "Jika bumi kembali berguncang, apakah Allah masih akan menyelamatkan kita?" Judith tersenyum lembut dan menjawab, "Jika engkau masih berpegang pada cahayanya, maka tak ada guncangan yang akan menghancurkan jiwamu meski tubuhmu hancur." Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Semua mata menoleh ke arah bukit. Burung-burung camar kembali. Mereka tidak seperti sebelumnya, tidak terbang rendah atau membentuk formasi indah. Kali ini mereka bergerak gelisah, berteriak, dan memutari langit seperti sedang memperingatkan sesuatu. Dan saat itulah, Pusat Seismologi Amerika mengeluarkan laporan mengejutkan. Tekanan di bawah kerak bumi wilayah barat. Daya meningkat drastis, lebih cepat dari saat gempa pertama. Dr. Leslie Raymond yang sempat istirahat dari tugasnya setelah episode Yellowstone kembali ke laboratorium. Ia membaca laporan dengan mata berkaca. Tangannya gemetar saat mengetik memo ke lembaga federal. Sesuatu akan terjadi lagi, tapi kali ini lebih dalam. Dan bukan hanya Amerika yang akan merasakannya. Pada malam hari, langit di atas Nevada berubah merah tua. Para ulama dan ilmuwan Islam dari luar negeri yang berada di Texas mengumpulkan diri untuk salat malam berjamaah. Mereka membacakan surat Al-Zalzalah. Ayat terakhirnya bergema keras. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan di tengah takbir yang menyesakkan dada, seorang bayi yang baru lahir menangis keras di dalam tenda pengungsian, lahir dari rahim seorang ibu mu'alaf yang dulunya ateis. Tangis bayi itu terasa seperti gema baru dari langit. Sebuah tanda kehidupan, sebuah peringatan lembut, tapi juga pengingat bahwa bumi masih menunggu, masih menahan, masih memberi ruang bagi mereka yang mau kembali. Namun, sampai kapan bumi akan terus bersabar?